bulat debu pilihan Brilian Jaya tentunya ya. Dan cahaya hati kali ini bertemakan tentang kemerdekaan ya, yang alhamdulillah dihadiri oleh pemateri kita yaitu Bapak Zul Asfi Lubis MAG. Itu dari Balai Kota Padang ya, sebagai Kesra. Baiklah, pada sekarang ini cahaya kali ini kita ditemani oleh ibu-ibu Persatuan Majelis Taklim. Dari mana Ibu? Ukhuwah Belimbing. Ya, jadi ini dari tadi Ukhuwah Belimbing. Jadi ini persatuan ini ya. Ibu Kabupaten Belimbing semua. Iya. Daerah-daerah. Iya, kecamatan. Untuk nyambung semuanya ini. ya. Baiklah, mungkin pada sesi pertama ini kita langsung saja berbicara tentang bagaimana kemerdekaan ya, tema kita ya Pak Ustadz. Ya. Mungkin sudah siap kita sebagai penonton juga yang pemirsa untuk mendengarkan uraian dari Bapak tentang kemerdekaan. Bagaimana sih makna dari kemerdekaan itu? Iya. Jadi kita melihat bahwa kemerdekaan itu Identik dengan kebebasan itu, ya. kebebasan. Dan apakah kemerdekaan itu identik dengan pengibaran bendera dan pengusiran penjajah di tanah air kita? Ya, apakah itu kemerdekaan merupakan kebebasan kita Iya. terhadap penjajah atau walaupun bagaimana? Apakah makna kemerdekaan itu sendiri? Sekarang langsung saja kita dengarkan dari uraian Bapak. Pada Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, walau wassalamu alal anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, paru-paru kita masih aktif. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul akhir. Bapak Ibu pemirsa dimana, khususnya kepada seluruh jemaah Majelis Taklim Masjid Ukhuwah Belimbing, ada 317 yang tidak bisa dipisahkan dari kita sebagai seorang muslim dan sebagai abdi negara. 17 yang pertama itu adalah 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang kita peroleh bukan hadiah dari Belanda, tidak kado dari Jepang, tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi, tapi direbut, dipertahankan oleh para putra-putra terbaik dari bangsa kita ini, yang mereka harus untuk mendapatkan kemerdekaan itu harus berurai air mata, harus bersimbah peluh, mengalirkan darah dan mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan kita ini. Ketika Jepang dibom oleh sekutu, Hiroshima dan Nagasaki itu, tanggal 14 Agustus, para pemuda di Indonesia sudah mulai mendesak Soekarno untuk membacakan proklamasi. Tapi beliau belum berkenan karena menunggu 17 Agustus. Karena itu kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 45, dituliskan di situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebuah pengakuan yang paling jujur bahwa kemerdekaan yang kita dapat, kemerdekaan yang kita peroleh, kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini adalah juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu perjuangan para pejuang kita, mana mungkin bambu runcing bisa melawan meriam, mana mungkin
lemparan batu bisa mengalahkan granat. Kan tidak masuk di akal itu. Bambu runcing menghadapi meriam. Meriamnya meriam Belanda. Kalau meriamnya meriam Belina mungkin itu. Tapi meriamnya kan meriam Belanda. Tapi dengan semangat, dengan pertolongan Allah ini, makanya tidak kita lepaskan 17 yang pertama adalah 17 Agustus. 17 yang kedua adalah 17 rakaat. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, sholat yang kita kerjakan dari mulai pagi sampai malam, siang malam 24 jam itu, yang wajib kepada kita adalah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika di total jumlah rakaatnya semua adalah 17 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat setelah tergelincir matahari, subuh, zuhur dan asar. Dan setelah terbenam matahari, maghrib dengan isya. Dan dirikanlah sholat subuh itu, karena subuh disaksikan oleh para malaikat. Ketika kita hitung jumlahnya, dia tidak bisa kurang, tidak bisa lebih dari 17 rakaat. Kalau Rasulullah menyuruh kepada kita hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Bagaimana kita mencintai tanah air? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Kita harus menjadi hamba Allah yang juga ruku dan sujud. Kita juga harus menjadi hamba Allah yang melaksanakan sholat. Makanya 17 Agustus tidak bisa dipisahkan dengan 17 yang kedua, 17 rakaat. Oh ya Pak, berarti kemerdekaan itu tidak bisa dipisahkan 17 Agustus dengan 17 rakaat. Ya, tadi sangat membingungkan sekali ya. Iya. 317. Apa itu maksudnya 317? Ternyata ada maknanya ya. Iya. Pertama 17 Agustus dan yang kedua adalah 17 rakaat. Nah, yang ketiganya ini lagi apa? 17-nya. Iya. Nah, tunggu dulu ini. Pasti kita penasaran. Yang 317 itu apa? Tapi Baiklah, pemirsa. kita tunggu dulu jeda berikut ini. Ya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi pada saat nanti kita akan mulai mengenai dengan 317 yang sangat kita nanti-nantikan. Baiklah, nanti kita akan kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Ya, kembali lagi kita di Acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Ya, kembali lagi dengan Devarisa dan rekan saya. Hari dan tentang kata Ya. narasumber kita tadi 17 Agustus itu sama dengan 17 rakaat dan Bukan begitu. Jadi maksudnya Ada begini, 317. Ada 317. Iya. Ini kita bingung, kita 317 atau 317. Iya, gitu kan. untuk itu Yang tadi pertama ada 17 Agustus yang pertama, yang kedua adalah 17 rakaat. Nah, ini yang ketiganya lagi ini apa Pak Ustadz ya? baik kita Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada dan jemaah Majelis Taklim Masjid Ukhuwah Belimbing, 17 yang tidak bisa kita pisahkan yang ketiga dalam hidup kita adalah 17 Ramadan. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk orang yang bertakwa. Nah, khusus untuk Quran, ulang tahunnya adalah pada waktu juga 17 Ramadan. Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kita. Man jalal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Man jalal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa orang yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, Quran sebagai pedoman dan dia mengikutinya, maka Al-Quran di depannya itu akan membimbing dan membawa dia ke dalam surga. Wa man jalal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar.
Siapa di antara kamu, kata Rasul, yang meletakkan Quran di belakangnya? Dia jadikan Quran sebagai makmum, dia imamnya. Tidak dia baca, tidak dia pedomani, tidak dia amalkan. Dia simpan di rak, dia simpan di leci, dia simpan di lemari, tanpa pernah dibuka, tanpa pernah mau dituruti. Maka Al-Quran di belakangnya itulah yang akan mendorong dan melemparkan dia ke dalam neraka. Oleh karena itu 3317 ini sebagai hidup kita sebagai warga Indonesia, sebagai hamba Allah, tidak bisa kita lepaskan. Kita hidup di negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi totot tentram kertora harjo, kata orang Kulon itu. Ya. Apa artinya tuh Pak? Perlu dicatat dulu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan itu disebutkan adalah negeri yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Nah, kita syukuri kemerdekaan kita itu di 17 itu. Dengan apa? Dengan kita menjadi hamba Allah yang tidak bisa melepaskan 17 rakaat. Jangan tidak juga bisa melepaskan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Ini makna atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sebuah pengakuan yang paling jujur. Nah, apa yang kita lakukan kalau memang tahu kita dengan 317 ini? Yang kita tahu adalah mensyukurinya. Kita harus jadi orang yang bersyukur tinggal di Indonesia. Kita harus jadi orang yang bersyukur tahu dengan 17 rakaat. Kita harus jadi orang yang bersyukur tahu dengan 17 Ramadan Al-Quran kita diturunkan. Nah, apa tanda-tanda orang yang bersyukur? Mungkin ini yang perlu kita ungkap. Apa tanda dan ciri kalau kita menjadi orang yang bersyukur? Bersyukur atas 17 Agustus, bersyukur atas nikmat Allah kepada kita yang menuntun kita kepada 17 rakaat dan telah memberikan bimbingan kepada kita dengan 17 Ramadan. Yang pertama, tanda orang bersyukur itu adalah mudah ketika mengerjakan amal ibadah yang Allah cintai. Ringan saja badannya, mudah saja mengerjakannya, gampang ketika melakukannya. Ketika dia akan menolong orang yang susah, dia mudah mengeluarkan bantuan. Ketika membantu orang yang sedang payah, dia mudah memberikan pertolongan. Ketika dia mudah untuk memberikan pertolongan, mudah memberikan bantuan yang Allah cintai, maka disitulah dia termasuk kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau di bulan Ramadan ini kita mudah beribadah, mudah untuk bangun salat tahajud, mudah untuk baca Quran, untuk melaksanakan ibadah sholat, mudah untuk berkata baik, mudah untuk menjadi orang yang suka memberikan pertolongan. Itulah tanda kita bahwa orang yang bersyukur. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran sangat banyak perintah syukur dalam agama kita. Allah sampai menawarkan aniskurli. Penawaran itu dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berikan kepada kita pilihan, mau pilih yang mana, satu atau dua. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu syukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambah, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu ingkari, asal kamu tahu, azabku sangat pedih. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita sebagai hamba abdi negara? Kita rangkum dengan sholat. Kalau waktu sholat kita sering berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka siap sholat, tangan kita jangan mudah untuk bagilah, setorlah, bawalah, bagilah, hati-hati. Maksudnya apa? Kalau tangan kita gunakan untuk berzikir, ketika praktek dalam kehidupan kita di kantor, di masyarakat, di lingkungan kita, hati-hatilah menggunakan tangan. Apa gunanya itu? Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ke dalam diri kita, nikmat dalam anggota tubuh kita, terutama adalah tangan kita. Makanya kalau kita sudah sholat, hati-hatilah ketika akan menaikkan, ketika akan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ambil. Yang bukan milik kita, jangan minta. Yang bukan seharusnya kita lakukan,
jangan kerjakan dengan tangan kita. Kenapa demikian? Nanti di padang mahsyar di hadapan Allah yang akan bersaksi bukan mulut. Yang akan bersaksi adalah tangan kita. Pak Ibu lihat surat Yasin di tengah itu, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu. Nanti kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mulutmu akan dikunci, tanganmu yang akan bicara, kakimu yang bersaksi terhadap apa yang akan kamu dustakan itu. Ya Pak, menarik sekali. Ibu-ibu kayaknya udah banyak ya, kayak mungkin sangat luar biasa ya penjelasan dari Bapak Zo. Mungkin sudah banyak yang mau ditanyakan nih kepada Bapak. Ya, Ibu, mungkin kita pada saat sekarang ini kita mengambil 2 pertanyaan dulu ya. Iya. Baiklah, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, bagaimana? Ya, kepada Ibu. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu, dari mana dan namanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Pak Ustadz. Perkenalkan saya Delni Fitra dari Majelis Taklim Masjid Ukhuwah Belimbing. Menarik sekali apa yang Bapak Ustadz sampaikan sebentar ini, bahwa bangsa Indonesia itu harus bersyukur karena bangsa Indonesia berada di tengah-tengah 317 yang tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan kita. Yang pertama 17 Agustus itulah hari kemerdekaan yang didapat dengan perjuangan. Kemudian yang kedua 17 rakaat yang kita laksanakan setiap hari juga didapat oleh Rasul dengan perjuangan. Tidak begitu mudah mendapatkan 17. Dan yang ketiga yaitu 17 Ramadan, turunnya wahyu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah, karena Pak Ustadz tadi mengatakan berasal dari kebetulan dari unsur pemerintah, Kesra. Nah saya ingin bertanya nih Pak Ustadz tentang Kesra itu kan kesejahteraan masyarakat ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, dari ketiga pandangan mungkin bisa kita jadikan sebagai pandangan hidup orang bangsa Indonesia, mungkin 317 ini, dan kita sangat mensyukuri itu. Nah sekarang saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang kesejahteraan rakyat kita? Kita tidak usah jauh-jauh bangsa Indonesia, tapi Sumatera Barat aja lah, Minangkabau aja, Kota Padang aja loh khususnya. Kita masih bisa melihat begitu banyak orang miskin. Nah ini bagaimana? Apakah yang 17 ini sudah dilaksanakannya atau bagaimana? Atau memang tidak pernah sampai kepada dia itu sebetulnya gitu. Nah ini saya bertanya atas nama kepada unsur pemerintah, Kesra. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Jadi di sini maksudnya 317 tadi Ibu ya, dengan mengandung kesejahteraan rakyat. Bagaimana itu hubungannya Pak? Langsung atau Iya, langsung? langsung saja jawab. Langsung. Iya. Jadi apa? Tidak dilangsungkan. Riket itu. Langsung Pak. Langsung? Ya, Enggak, pertanyaan dulu tadi. Enggak. Iya, ya, silakan Bapak. silakan Pak dijawab. Bapak Ibu pemirsa berada, bagaimana kaitan antara 317 ini dalam Sumatera Barat yang masih sebagian malah masih belum bangkit dari gempa 30 September, masih dilanda oleh kemiskinan. Kita lihat ketika dahulu para pejuang kita, terutama Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Receh, Tuanku Haji Miskin, Tuanku Pasaman bangkit melawan penjajah ketika perang Padri. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak meninggalkan sholat tahajud, yang tidak meninggalkan 17 rakaat itu, karena mereka juga adalah para ulama, mereka juga masyarakat yang taat. Nah, di masyarakat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, ada perintah wasta'inu bis sabri.
minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Kalau di rumah tangga kita, di situ berdiri sholat, bapak sholat, ibu sholat, anak juga sholat, biasanya ketabahan, kekuatan, kesabaran dan pertolongan Allah akan lebih dekat. Anehnya kadang di sebuah rumah tangga itu, kenapa kita masih dilanda oleh kemiskinan? Kita ke kantor mau kita cepat, untuk upacara kita tidak mau terlambat, untuk menghadap bendera kita tidak mau ketinggalan, tapi untuk menghadap Allah kadang kita tinggalkan. Kenanya di sini. Padahal kalau kita perhatikan, untuk menghadap bendera itu cuma sebelah tangan. Kepada Sang Saka Merah Putih hormat, sebelah. Kepada inspektur upacara hormat, gerak sebelah. Kepada pimpinan apel hormat, gerak sebelah. Kita kejar, mau kita meninggalkan pekerjaan, mau kita meninggalkan hal-hal tertentu untuk mengejar jangan tinggal itu, tapi untuk Allahu Akbar kadang-kadang kita anggap remeh. Dalam hidup, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin sukses, pertolongan itu hanya akan datang kalau kita dahulukan Allahu Akbar, baru menghadap bendera. Karena itu laksanakanlah itu sholat subuh, barulah menghadap bendera. Allahu Akbar, barulah menghadap pimpinan. Ya, jadi itu kesimpulannya ya Pak. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ya, kita mengambil dasarnya 317 tadi ya. Iya. Jadi yang 317 tadi itulah sholat 17 rakaat dalam keseharian kita, dan juga itu merupakan bisa kita tambah lagi dengan sholat tahajud, dan itu intinya bahwa kita menghadapkan wajah kita dulu kepada Allah. iya, baru kita ke negara ya. Jadi Iya. terwujudlah kesejahteraan rakyat. Bagaimana ya dengan Ibu? Dengan penjelasan Pak Zul? Cukup menarik. Terima Ya. kasih Pak Ustadz. Untuk itu kita Kita buka lagi ya, Iya. sesi pertanyaan. yang kedua itu Iya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati Tamin dari Masjid Ukhuwah Belimbing, Kuranyi. Bapak Ustadz yang kami hormati, kami ingin bertanya ini mengenai 17 yang kedua. 17 yang kedua itu Pak, bagi umat muslim sangat sulit dikerjakan. Kalau 17 Agustus itu datang semua berbondong-bondong, bahkan tidak bisa mobil lewat gitu, melihat 17 Agustus, melihat perayaannya. Kenapa 17 yang kedua ini dan 17 yang ketiga kadang-kadang hujan sedikit hari nggak datang begitu. Nah,